Halo teman-teman, teks amnesti 2025 akhirnya kemarin sempat agak bingung ya, apakah akan jadi prolegnas atau tidak jadi prolegnas. Ternyata sudah jadi prolegnas ya, program legislatif nasional ya kan. Jadi akan menjadi program utama gitu ya. Maksudnya RUU ini, rancangan undang-undang ini akan betul-betul dibahas di tahun 2025 sampai 2029 dan akan jadi undang-undang ya. Kemungkinan besar teman-teman ya. Oke, ini langsung gua sharing aja ke teman-teman. Daftar prolegnas yang sudah jadi barang ya. Jadi sudah jadi nih ya. Jadi ini adalah, daftar rancangan undang-undang atau RU prioritas tahun 2015 ya, prioritas teman-teman ya. Jadi ada banyak rancangan undang-undang, ada banyak rancangan undang-undang yang diajukan, tetapi ada beberapa yang jadi prioritas. Artinya akan diusahakan untuk dikejar penyelesaiannya, 2025 ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini ada nomor 14 ya, RUU tentang pengampunan pajak teks amnesti ya, dari Komisi 11. Jadi Komisi 11 yang membawahi Menteri Keuangan, setahu gua memang seperti itu. Jadi, sudah clear bahwa RUU pengampunan pajak ini sudah masuk ke prolegnas ya, prioritas untuk dibahas di tahun depan, tahun 2025. Oke, kemudian di bawah lagi ada lagi daftar ini daftar RUU untuk 2025 ke 2029, ini juga masuk ya, ada lagi yang namanya pengampunan pajak. Nah, ini muncul ya, munculnya di nomor 65. Oke. Oke, jadi sudah clear ya, ini ada berita juga ya, gue sampaikan juga beritanya ada di sini ya, sudah masuk, RUU Prolegnas Prioritas 2025 ini daftarnya ya. Di sini ada yang namanya Komisi 11 RUU Pengampunan Pajak. Jadi, Komisi 11 hanya menyatakan ada satu RUU yang akan dibahas di 2025, yaitu RUU Pengampunan Pajak, RUU Tax Amnesty teman-teman ya. Nah, jadi ini barang teman-teman, banyak orang bertanya, "Pasti atau nggak pasti sih?" Jawabannya pasti teman-teman ya. Gua sudah menyatakan dengan yakin dan pasti RUU ini sudah pasti, sudah masuk ke prolegnas prioritas untuk tahun 2025. Bukan 2026 sampai 2029 ya, 2025 sudah tertulis tahun 2025 RUU ini akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah, oke? Jadi apakah dia pasti akan jadi? Jawabannya pasti akan jadi teman-teman ya. Kenapa gue bisa bilang pasti akan jadi? Karena ini kan politis teman-teman ya. RUU, undang-undang adalah politis. Jadi kerjasama antara DPR dan pemerintah ini adalah bersifat politis. Oke. Ini kan nggak tiba-tiba muncul, ini sudah dibahas sebelumnya di belakang meja. Ya, di belakang meja sudah dibahas, sudah dibikin drafting-nya, sudah diketikin oleh seseorang, sudah di-setting pasal ini, pasal itu, sudah dibikin semuanya, sudah jadi draft-nya, tinggal dibahas gitu loh. Dalam pembahasan bisa menambah draft, bisa menambah pasal, mengurangi pasal, atau mengedit juga bisa, gitu ya. Tetapi fakta bahwa draft RUU sudah ada, artinya ini barang sudah disiapkan di belakang meja. Sekarang tinggal dipublish ke media, tinggal dilempar kepada sidang, parlemen di DPR untuk dibahas dan disahkan jadi undang-undang, gitu ya. Jadi jawaban gua sudah pasti ini akan dibahas dan sudah pasti akan jadi undang-undang. Cuma nanti bagaimana teknisnya yang kita belum tahu, berapa tarifnya kita belum tahu, bagaimana, peng-cut off-nya bagaimana, formulirnya bagaimana, kita belum tahu semua, oke. Tetapi secara politis ini sudah jelas dinyatakan oleh semua orang, sudah ribut dari kemarin kan, sudah ribut ini pasti akan jadi barang ini. Lagi pula sudah masuk ke prolegnas prioritas yang sudah pasti ya. Nah, sekarang banyak orang bertanya, gimana kalau ada pemeriksaan pajak, ketika akan terbit TA 2025 ini, oke? Nah, banyak orang nih dari sekarang nih ya sudah mulai bertanya ke gua ya. Jadi bahkan klien-klien gua juga sudah bertanya ya, "Kalau gua sedang bersidang di pengadilan pajak bagaimana? Bisa nggak gugur TA? Kalau gua sedang bersidang di pengadilan pajak, sudah diselesaikan sidang tapi belum muncul putusan, apakah gua bisa ikut TA nanti? Kemudian kalau TA terjadi, kemudian gua sedang diperiksa pajak nih, sedang ada pemeriksaan nih, SPHP belum terbit nih, bisa nggak gua ikut TA?" Oke. Nah, jadi, jawaban gua adalah kita masih menunggu undang-undang dulu ya, kita masih menunggu menunggu undang-undangnya, bagaimana teknisnya, tetapi karena undang-undang ini adalah undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ya, Undang-Undang Pengampunan Pajak, maka seharusnya dia memiliki ciri-ciri yang mirip seperti Undang-Undang TA, oke? Beda dengan PPS ya, PPS itu undang-undang berbeda ya, PPS ada di Undang-Undang Harmonisasi HPP, sedangkan, RUU ini adalah RUU untuk merubah Undang-Undang Nomor 11 2016. Alhasil gue berpikir, ini akan mirip seperti TA 2015.
TA yang 2016 dan 2017 yang untuk cut off 2015, oke. Ini kan mirip seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau ini benar mirip seperti itu, maka yang terjadi adalah semua pemeriksaan akan dihentikan, oke. Akan ada SPHP sumir, akan ada SPHP yang isi adalah nihil, nol, dalam rangka untuk mendukung wajib pajak supaya, "Ayo dong, ikut TA dong, daripada lu ribut di pemeriksaan, ribut di pengadilan, ayo kita ikut TA semua." Jadi kalau memang ini betul-betul mirip seperti TA yang 2015 dahulu, maka semua pemeriksaan akan dibatalkan, SP2DK akan dibatalkan, kemudian orang dipersilakan untuk ikut teks amnesti. Nah, setelah teks amnesti barulah, bisa dilanjutkan lagi upaya-upaya SP2DK maupun pemeriksaan. Nah, kemudian gimana dengan orang-orang yang sedang berperkara di pengadilan? Oke. Nah, undang-undang TA waktu itu seingat gua ya, meminta supaya kita mencabut, gugatan. Jadi kita boleh mencabut gugatan kita dari pengadilan, setelah kita cabut kita boleh ikut TA, oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau gua mencabut gugatan tetapi ada sanksi pajak atau nilai pajak yang sudah harus gua bayar dari hasil pemeriksaan. Nah, sepemahaman gua, semua kewajiban pajak yang masih ada, yang masih terhutang, yang sudah ada kekuatan hukum tetap, itu tidak bisa dibatalkan, itu harus dibayar dahulu, oke. Jadi kalau sudah ada STP, ada SKP, ada hasil pemeriksaan yang sudah harus lu bayar, dan upaya hukum lu harus dihentikan dong, kan supaya tidak ada sengketa hukum kan. Orang itu harus clean and clear, baru boleh ikut tax amnesty. Artinya, semua SKP, STP sudah terbit, lu harus bayar dahulu, selesaikan dahulu, tutup mata aja, fuck it aja, tutup buku, bayar semua, kemudian lu ikut tax amnesty. Oke, itu yang pemahaman yang gue pahami ya. Nah, jadi untuk tagihan pajak yang sudah terbit pada hukumnya, seperti SKP maupun STP, itu nggak selamat, itu tetap harus dibayar, gitu. Sedangkan upaya hukum, lu tidak bisa lanjutin, lu harus cabut, lo harus memberhentikan upaya hukum baru lu bisa ikut TA. Sepemahamanku seperti itu, kalau itu mengacu kepada Undang-Undang TA 2015 dahulu. Nah, kemudian, pesan gue ya buat teman-teman ya, jadi TA ini apa ini, buat apa nih TA sebenarnya ya?